Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah saudarakullah, pagi ini saya akan bacakan hadis masih berkenaan dengan niat dan urgensinya. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha ta'ala katabal hasanat was sayyi'at summa bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kalimatan fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyru hasanat ila sab'i mi'atin difin ila ad'afin katsira wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan, barang siapa yang bermaksud mengerjakan kebaikan lalu dia tidak melakukannya, maka Allah yang maha suci dan maha tinggi mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh di sisinya. Jika ia bermaksud untuk melakukan kebaikan lalu dilakukannya, Allah mencatat baginya 10 kebaikan sampai 700 lipat, bahkan berlipat-lipat. Namun jika ia bermaksud untuk melakukan keburukan lalu tidak dikerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh di sisinya. Jika ia bermaksud untuk mengerjakan keburukan lalu dikerjakan, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Pelajaran hadis yang pertama, orang yang berniat melakukan kebaikan, ia diberi pahala satu kebaikan karena tekad untuk melakukan kebaikan adalah awal kebaikan, dan awal kebaikan adalah kebaikan. Yang kedua, orang yang berniat melakukan keburukan lalu menjauhi keburukan tersebut karena takut kepada Allah, ia diberi pahala satu kebaikan karena niat buruk yang urung dilakukan adalah satu kebaikan. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud ayat 114. Hadis yang kedua, Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in talaqa salasa nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghara faqalu innahu la yunjibum
min hadhi sakhratin illa an tad'allahu ta'ala bisalih a'malikum. Qala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani shaykhan kabiran wa kuntu la aghbuku qablahuma ahlan wala malan. Fana Abi Thalib as-sajaratin yawman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain fakaritu an uqitahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithu wasadahu ala yadi angtadirus tiqalhuma hatta barikal fajr wasibiyatu yatadawuna inda qadamayya fastaiqadha fasariba wabuqahuma ila hadil hadis. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang dari kaum sebelum kalian berjalan-jalan hingga mereka bermalam di sebuah gua. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari gunung dan menutup pintu gua. Mereka berkata, tidak akan ada yang mampu menyelamatkan kita dari batu besar ini kecuali jika kita berdoa kepada Allah dengan amal baik kita. Orang pertama berkata, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga atau budak untuk minum susu di sore hari sebelum mereka berdua. Pada suatu hari, aku terlalu jauh mencari pepohonan hingga aku tidak pulang kecuali keduanya sudah tidur. Lalu aku memerah susu untuk mereka, tapi mereka sudah tidur. Aku tidak ingin membangunkan mereka, tapi aku juga tidak ingin memberikan susu itu kepada keluargaku atau budakku. Gelas itu tetap berada di tanganku, menanti kedua orang tuaku bangun hingga fajar terbit. Padahal anak-anakku menjerit kelaparan di kakiku. Keduanya, ayah dan ibuku, bangun lalu meminum air susu itu. Ya Allah, jika perbuatanku itu untuk mencari keridhaan-Mu, maka singkirkanlah batu ini. Batu itu pun bergeser, namun mereka belum bisa keluar. Lalu laki-laki yang kedua berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai sepupu wanita yang sangat aku cintai. Di dalam riwayat lain disebutkan, aku sangat mencintainya sebagaimana seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Aku menginginkan dirinya, namun dia selalu menolak. Ketika ia ditimpa paceklik, ia datang meminta bantuan kepadaku. Aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya untukku. Dia pun setuju. Ketika aku sudah menguasainya, di dalam riwayat lain disebutkan, ketika aku bersiap untuk menggaulinya, ia berkata, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu pecahkan tutup kecuali dengan cara yang sah. Maka aku meninggalkannya, padahal dia adalah seorang yang paling aku cintai. Emas dinar yang aku berikan kepadanya tidak aku ambil lagi. Ya Allah, jika perbuatanku itu untuk mencari ridho-Mu, maka berilah kami jalan keluar dari cobaan ini. Batu itu pun bergeser, namun mereka belum juga bisa keluar. Kemudian laki-laki yang ketiga berkata, ya Allah, aku mempunyai sejumlah buruh, aku berikan gaji mereka, kecuali 1 orang. Ia pergi begitu saja dan tidak mengambil gajinya. Lalu aku kembangkan gajinya itu hingga menjadi banyak. Beberapa tahun kemudian, ia datang kepadaku seraya berkata, Tuan, berikan gajiku yang dulu. Aku berkata,
Semua yang kamu lihat, unta, sapi, kambing, dan budak adalah gajimu. Tuan, Anda jangan menghinaku. Aku tidak menghinamu. Lalu ia mengambil seluruhnya. Ia menggiring seluruh ternak itu dan tidak meninggalkan satu pun. Ya Allah, jika perbuatanku itu untuk mencari ridho-Mu, maka berikan kepada kami jalan keluar dari cobaan ini. Batu itu pun bergeser dan mereka bertiga bisa keluar. Hadis muttafaqun alaih. Pelajaran hadis: anjuran untuk berdoa di waktu susah dan senang dengan menggunakan amal soleh sebagai perantara. Yang kedua, anjuran untuk tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua dan mendahulukan mereka daripada anak dan istri adalah perilaku yang sangat baik. Yang keempat, anjuran untuk menjauhi perkara yang dilarang, terutama ketika mampu menjauhinya untuk mendapat ridha Allah. Yang kelima, memenuhi janji, bisa memegang amanah, dan tidak mempersulit urusan dalam bisnis adalah perilaku yang sangat baik. Yang keenam, doa yang didasari dengan keikhlasan dan kesungguhan, serta menjadikan amal soleh sebagai pengantar pasti terkabul. Dan yang ketujuh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat amal soleh. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.